Gereja Tuhan, Salam Shouters baik yang berada di Jakarta, Tangerang, Bali, dan khususnya di Manokwari. Karena saat ini gembala kita sedang berada di sana. Sebelum kita mengikuti, saya mau mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, mari kita bersukacita ketika kita mempersiapkan ibadah kita dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus kita. Mari kita dedikasikan waktu kita selama 1,5 jam ke depan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk semakin melihat kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk kita bisa mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya percaya setiap hari ada begitu banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan. Hari ini saya mengajak setiap saudara untuk menyembah Tuhan dan biar pujian penyembahan menguatkan kita. Lubang di tanganmu membuktikan sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Darah yang tercurah mengatakan ku berharga bagi-Mu Tuhan. Seharusnya telah mati di kegelapan yang abadi, namun Engkau memberikan diri, Kau tersalib karena kasih. Yesus, Kau turun dari tahta surga-Mu, tinggalkan mahkota dan kemuliaan-Mu untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salib-Mu terlukiskan dalam hatiku selalu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan, aku yang seharusnya telah mati di kegelapan yang abadi, Kau memberikan diri, Kau tersalib karena kasih. Mari angkat tanganmu dan katakan, Yesus, Kau turun dari tahta surga-Mu, tinggalkan mahkota dan kemuliaan-Mu untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salib-Mu terlukiskan dalam hatiku selalu. Anugerah-Mu menebus seluruh dosaku. Anugerah-Mu kalahkan kuasa maut. Anugerah-Mu membawa hidup yang baru. Anugerah-Mu
1 berkata bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan berlari dan tidak akan menjadi lesu, dan mereka akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Hari ini saya percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap engkau, supaya kita bisa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan. Tak lelah berjalan, tak letih berlari, tak gentar hatiku memegang janjimu. Kau angkat hidupku, yes, melatih tanganku, mengangkat panjimu, bersinar, ku ceritakan namamu, Yesus Tuhan. Kami kan berlari, bersama denganmu kami kan berlari, melepaskan beban yang coba rintangi, mengejar panggilan tertinggi. Takkan berhenti sebelum janji-janjimu tergenapi, berapapun harga yang harus diberi, karena kau mahkota kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu, mari bertepuk tangan. Come on. Kau angkat hidupku. Terima kasih Tuhan. Melatih tanganku. Untuk apa? Untuk mengangkat panjimu. Oh, bersinar, ceritakan namamu, Yesus Tuhan. Oh, kami kan berlari, bersama denganmu kami kan berlari, melepaskan beban yang coba rintangi, mengejar panggilan tertinggi. Amin. Takkan berhenti sebelum janji-janjimu tergenapi, berapapun harga yang harus diberi, karena kau mahkota kami. Kami kan berlari, bersama denganmu kami kan berlari, melepaskan beban yang coba rintangi, mengejar panggilan tertinggi. Takkan berhenti sebelum janji-janjimu tergenapi, berapapun harga yang harus diberi, karena kau mahkota kami. Yes. Haleluya. Katakan haleluya. Halo Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Senang kita bisa beribadah bersama lagi di hari Minggu ini. Saya mau menyapa Jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek, di Bandung, di Bali, Papua, di kota-kota lain, juga di luar negeri. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 26 September minggu depan kembali akan diadakan online. Ibadah Shouters Kids jam 10 pagi dan ibadah umum jam 12 siang. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mendaftar dan subscribe di YouTube channel GKKD Shouters, kita bisa melakukannya setelah ibadah ini. Mari kita saling menyapa, bertanya,
dan mengamplifikasikan firman Tuhan yang memberkati kita di kolom komentar. Untuk informasi kita bersama, ada perubahan nomor rekening gereja. Untuk persembahan dan perpuluhan, nomor rekening dan barcode OVO bisa dilihat di layar. Bersyukur dan berterima kasih untuk keterlibatan dan support Bapak Ibu dan rekan-rekan dalam program Sharing for Caring. Mari kita terus giat melakukan puasa setiap hari Selasa dari jam 6 sampai hari Rabu jam 6 dan menyisihkan uang makan kita untuk rekan-rekan yang membutuhkan. Kembali, nomor rekening Sharing for Caring bisa dilihat di layar. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saat ini Gembala GKKD Southers, Pastor Otto Daniel sedang melakukan perjalanan misi ke Manokwari, Papua Barat. Mari kita mendukung pelayanan misi. Nomor rekening untuk pelayanan misi ada di layar. Kirimkan kesaksian dan pokok-pokok doa Bapak Ibu dan rekan-rekan melalui link yang ada di bio Instagram GKKD Southers. Klik link dan pilih form doa, atau bisa juga melalui kolom komentar yang ada di YouTube. Program Love Talk tanggal 23 September hari Kamis jam 7:30 dapat disaksikan di Instagram Live, mengajak rekan-rekan youth dan college untuk bersama-sama mengikuti acara ini karena berisi pengetahuan yang membangun dan pastinya sangat memberkati. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan, ingin didoakan saat sakit, membutuhkan konseling atau komunitas anak-anak Tuhan, bisa menghubungi Sekretariat GKKD Southers dengan nomor telepon yang ada di layar. Demikian pengumuman untuk hari ini. Selamat beribadah Jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, biarkan saya membacakan beberapa ayat yang meneguhkan setiap kita dalam memberi persembahan. Nah, salah satu statement yang kita sering dengar bahwa Tuhan berkata kepada kita, I will never leave you, never forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Nah, statement ini sebenarnya ditulis 3 kali di dalam sepanjang Alkitab. Kali pertama ditulis adalah pada saat Yosua hendak memasuki tanah Kanaan. Bagaimana Musa mengingatkan Yosua tentang penyertaan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Tentang penyertaan Tuhan, dia mengingatkan Yosua bahwa kamu pasti masuk ke tanah Kanaan karena Tuhan menyertai kamu. Kamu pasti merasakan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, Tuhan begitu insist untuk mengingatkan Yosua untuk meneguhkan hatinya. Di Ulangan 31 ayat 6 dan 8 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, statement ini diulang lagi di ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, bagaimana Tuhan begitu berniat meyakinkan Yosua bahwa dia pasti mengalami susu dan madu dari negeri yang Tuhan janjikan. Bagaimana dia dijanjikan Tuhan untuk mengalami secara tangible, secara fisik tentang apa itu artinya kelimpahan. Nah, begitu juga di kali ketiga ayat ini ditulis, yaitu di Ibrani 13 ayatnya yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ayat ini dikutip karena apa? Karena dengan cara yang sama Tuhan menguatkan Yosua bahwa Yosua pasti masuk
ke tanah Kanaan, pasti mengalami kelimpahan. Dengan cara yang sama Tuhan mengingatkan kita bahwa kita pasti masuk kepada hidup yang berkelimpahan. Nah, sedikit tentang hidup yang berkelimpahan, kita perlu menyadari bahwa Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan Yesus datang supaya kita memiliki yang pertama adalah hidup, dan yang kedua adalah memilikinya dalam kelimpahan. Jadi memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan itu two different things. Benar gak? Karena memiliki hidup atau sekedar terbebas dari kutuk kemiskinan seperti itu adalah satu hal. Diberkati adalah satu hal. Namun memiliki hidup yang berkelimpahan, memiliki hidup yang berkelebihan dalam berbagai kebajikan, itu adalah hal yang lainnya. Dan memang berkat Tuhan diberikan kepada kita bukan supaya kita hanya memiliki hidup, tapi memilikinya di dalam kelimpahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan melatih kita dengan cara memberi. Karena apa? Karena dengan memberi kita sedang melatih iman kita untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kita, untuk percaya bahwa bagian kita bukan hanya cukup buat diri kita, tapi juga cukup untuk kita bisa menjadi berkat, bisa berkelimpahan dan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. That's why we are giving our offering. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mau mengucapkan statement iman kita. Saya sangat excited setiap kali kita mau memberi, artinya kita sedang latihan lagi percaya sama Tuhan. Mari kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3 baca. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan pasti nyata bagi kami. Penyertaan Tuhan bukan hanya membawa kami keluar dari kemiskinan, tapi juga membawa kami untuk mengalami hidup di dalam kelimpahan, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya kami telah diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau memberi dengan hati penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi jemaat Tuhan, terimalah hidup yang berkelimpahan. Jauh melebihi siapapun yang kami tahu, yang kami kenal. Kau pribadi yang jauh lebih mengenal kedalaman isi hati kami. Kau yang merancangkan masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang membentuk dan yang menjadikanku, yang menenun di kandungan ibuku. Engkau Tuhan yang
Tuhan. Mari kita muliakan Dia. Mari angkat suaramu, jemaat Tuhan. Angkat suaramu. Mari kita sembah Dia. Kita muliakan Tuhan. Kita tinggikan Dia. Haleluya. Kau yang mengenalku Tuhan. Kau rancangkan yang terbaik Bapa. Oh, melebihi apa yang kupikirkan dan yang kuharapkan Tuhan. Itu yang kau sediakan bagiku Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan kami ajaib. Kami bersyukur Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, yang menyediakan berkat dan kebaikan setiap hari. Dan juga hari ini, terima kasih Tuhan Engkau luar biasa. Kami mau memulai sharing firman di dalam nama Yesus. Sermon ini, biar setiap orang mendapatkan pengertian dan kesadaran, sehingga kami diubahkan untuk menjalani kehidupan kami. Aku berdoa Kristus yang adalah hikmat itu bersama-sama dengan setiap kami, sehingga setiap orang benar-benar mendapatkan jawaban. Bagi yang sakit, mendapatkan firman mengenai kesembuhan. Bagi yang butuh pemulihan, mendapatkan firman seperti yang dia harapkan. Yang butuh jawaban doa, yang butuh kepastian justru melihat Tuhan sebagai sumber yang selalu dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan. Shalom Bapak Ibu. Shalom untuk semua kita. Rekan-rekan youth, college, rekan-rekan profesional, family, juga untuk rekan-rekan di luar kota, di Bali dan di Manokwari. Shalom untuk kita semua. Damai sejahtera Kristus itu menyertai kita dimanapun kita berada. Hari ini saya mau share firman Tuhan, melanjutkan apa yang gembala kita sudah sampaikan mengenai family, mengenai keluarga. Judul sermon saya hari ini adalah Kristus yang pertama dan terutama. Kristus yang pertama dan terutama. Tentu saja di dalam konteks keluarga gitu kira-kira ya saudara. Saya percaya dan berharap saudara mendengarkan firman Tuhannya, karena ini pasti akan mengubahkan saudara. Sama juga ini mengubahkan kami setiap saya mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan sharing, mempersiapkan khotbah. Apa yang saya mau share itu selalu mengubahkan saya, mendapatkan pengertian baru lagi saya, sehingga saya bisa menceritakan kepada saudara dengan bukan hanya sekedar informasi, karena itu juga mengubahkan saya. Oke, saya mulai dengan firman Tuhan yang berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan menarik. Saya ulang sekali lagi untuk saudara. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan menarik. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, maka kita tahu bahwa hikmat adalah Kristus sendiri. Di 1 Korintus 1 dikatakan bahwa Kristus yang adalah hikmat bagi setiap kita. Jadi dengan hikmat rumah didirikan, Kristus adalah yang mendirikan rumah, mendirikan keluarga kita. Kemudian kepandaian itu adalah Kristus sendiri. Firman Tuhan juga berkata di Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, ini luar biasa saudaraku. Perhatikan bahwa dari mulutnya lah datang pengetahuan
dan kepandaian. Juga ketika kita melihat ayat firman Tuhan yang berkata bahwa dengan pengertian kamar-kamar diisi. Firman Tuhan berkata bahwa pengertian adalah Allah sendiri. Karena apa? Padaku, kata firman Tuhan, ada nasihat dan ada pertimbangan. Akulah pengertian. Nah, ini adalah hal yang penting sekali kita mengerti, saudara. Jadi, dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan adalah yang pertama dan yang terutama di dalam keluarga. Iblis juga menyadari hal ini, itu sebabnya untuk menghancurkan visi, dihancurkan keluarga. Untuk menghancurkan keluarga, hancurkan ayahnya gitu kira-kira, prianya yang mengambil keputusan. Jadi saudara perhatikan bahwa Kristus harus yang menjadi pertama dan yang terutama di dalam keluarga kita. Ada hal yang juga sangat luar biasa, saudaraku. Firman Tuhan berkata, dengan hikmat, kata firman Tuhan, Tuhan telah meletakkan dasar bumi dan dengan pengertian ditetapkannya langit. Perhatikan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dan dengan pengertian ditetapkannya langit. Kata hikmat dan kata pengertian di sini sama persis dengan kata hikmat dan kepandaian yang digunakan di ayat pertama tadi. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai harta benda yang perabotan yang menarik. Saudara, ternyata hikmat dan pengertian yang dibutuhkan oleh Tuhan, yang digunakan oleh Tuhan untuk meletakkan dasar bumi, dan pengertian yang digunakan untuk menetapkan langit adalah hikmat dan pengertian yang sama. Itu artinya resource yang dibutuhkan untuk meletakkan dasar bumi dan langit adalah resource yang sama yang juga digunakan untuk meletakkan dasar dari keluarga kita. Saya kasih contoh kepada saudara. Kalau saudara adalah disuruh oleh seseorang gitu, misalnya saudara disuruh mencari rumah. Tolong dong cariin rumah untuk saya. Misalnya saudara bekerja di sebuah perusahaan yang bekerja menjual rumah gitu ya. Tolong carikan rumah untuk saya, budget saya 600 juta. Atau budget saya adalah 10 miliar. Kalau dia bilang 10 miliar, maka adalah hal yang unik atau aneh bahkan kalau kita menawarkan rumah seharga 600 juta atau 700 juta. Dia akan mungkin emosi, saudara. Karena apa? Karena budget saya itu 10 miliar. Dengan 10 miliar, gambarannya adalah mungkin rumah itu luasnya bisa sekitar 400 meter, atau dia memiliki kolam berenang, bertingkat 3, dia punya basement, halamannya luas. Tapi kalau dengan rumah yang lebih, dengan budget yang lebih kecil, maka dapatlah rumah yang memang lebih kecil, halamannya mungkin nggak ada, kamarnya mungkin hanya 1 atau 2, nggak ada ada kamar mandi dalam nggak? Ada kamar mandi dalam, kamar tidur luar gitu, saudara ya. Nah, karena apa? Budgetnya lebih kecil. Demikian juga dengan keluarga. Apa yang bisa saudara keluarkan untuk keluarga saudara, hikmat yang tersedia, pengertian yang tersedia, itu adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi jangan menganggap remeh apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Karena untuk membangun rumah dibutuhkan hikmat yang sama dengan hikmat untuk membentuk bumi dan langit. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Bahwa untuk menjalankan keluarga, untuk hidup di dalam keluarga, saudara butuh hikmat, saudara butuh Kristus, saudara butuh merenungkan firman Tuhan, agar keluarga yang kita hidupi menjadi keluarga yang luar biasa. Karena produk dari Tuhan itu pasti bagus. Produk dari Tuhan itu pasti bagus. Jadi sungguh aneh jika orang kemudian gak kuat untuk menjalani kehidupan di keluarganya. Anak gak tahan dengan orang tua gak tahan dengan suami, gak tahan dengan istri gak tahan dengan anak dan segala macam. Karena padahal untuk keluarga itu adalah kreasi atau buatannya Tuhan. Ayat lain berkata begini, saudaraku. Untuk para istri, hai istri, kata firman Tuhan, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya ulangin satu kali lagi buat saudara. Hai istri, kata firman Tuhan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi perhatikan, istri gak akan bisa tunduk kepada suami dengan benar kalau dia sendiri gak mengenal Tuhannya. Karena dia harus mengenal Tuhannya supaya dia bisa tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Itu sebabnya saya katakan Kristus menjadi yang pertama dan terutama. Kristus menjadi yang pertama dan terutama. Amin, saudara. Ini penting sekali kita mengerti. Untuk suami, firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi perhatikan, suami gak bisa mengasihi istrinya dengan benar jika dia gak mengenal Kristus, karena kasih yang dia berikan adalah kasih agape yang sama dengan kasih agape yang diberikan oleh Kristus kepada jemaat. Itu sebabnya Kristus harus menjadi yang pertama dan yang terutama. Untuk anak-anak, untuk para anak maksudnya ya, bukan untuk anak-anak. Hai anak-anak, kata firman Tuhan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini penting banget. Ketaatan kita kepada orang tua kita adalah karena kita berada di dalam Tuhan. Amin. Jadi Kristus yang menjadi yang terutama dan yang pertama. Ketaatan yang disebutkan untuk anak ini saudara adalah ketaatan karena ada yang berkuasa. Sama seperti jemaat taat kepada Kristus, sama seperti waktu murid-murid bingung, kok roh jahat bisa taat sama dia, kok angin sakal bisa taat dengan dia, karena Kristus yang berkuasa. Demikian juga dengan kita, bahwa orang tua kita yang berkuasa. Nah, di dalam kondisi ini, saudara, kita nggak bisa menyuruh supaya pasangan kita ikut Kristus dulu, atau anak kita ikut Kristus dulu, atau anak memaksa bahwa orang tuanya harus mengenal Tuhan dulu, baru aku bisa mengasihi mereka, taat kepada mereka. Bukan. Kalau kita melihat bahwa Kristus yang pertama, maka bukan kita menunggu orang untuk melakukan baru kita bertindak, tetapi tindakan itu berasal dari kita terlebih dahulu. Yang membutuhkan ketaatan, maka ketaatan itu muncul terlebih dahulu. Jadi saya akan taat kepada orang tua saya kalau dia ikut Tuhan. Bukan. Justru firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Ini penting sekali kita mengerti. Itulah sebabnya Kristus yang pertama. Jadi kita bukan saling tunggu-tungguan, gitu ya. Bukan saling menunggu. Tunggu papa saya bertobat, tunggu mama saya bertobat, tunggu anak saya bertobat. Bukan. Jadi justru kebaikan yang kita perform, ketaatan yang kita tunjukkan, kasih yang kita tunjukkan, penundukan yang kita tunjukkan, itu akan mengubahkan orang lain. Itulah sebabnya kenapa saya sebut Kristus menjadi yang pertama dan yang terutama. Amin. Saya lanjutkan lagi. Untuk para ayah, ada lagi firman Tuhan ya saudaraku. Dan kamu, kata firman Tuhan, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka. Bagaimana cara mendidik mereka? Dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran dan nasihat Tuhan. Itulah sebabnya ini menjadi jawaban juga buat ayat firman Tuhan di Amsal yang berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu, katanya. Saya teringat ada satu kali hal yang membekas di hati saya. Dulu, ibu saya ketika kami kecil SD, itu selalu membangunkan kami pagi-pagi. Selalu membangunkan kami pagi-pagi.
Nah, ketika kami dibangunkan pagi-pagi, kemudian kami melakukan saat teduh. Itu masih ngantuk-ngantuk, saya ingat banget. Ibu saya akan bangunin kami, aduh dibangunin lagi pagi-pagi, benar-benar pagi-pagi buta, saudaraku, jam-jam 5 gitu ya, dibangunin. Karena kan harus sekolah pagi gitu ya. Kami dibangunkan pagi-pagi dan kemudian, ayo satu orang baca 1-2 ayat, ayo baca. Baca. Nanti setelah itu ibu saya akan menjelaskan. Saya rasa saya nggak terlalu ingat apa yang dijelaskan oleh ibu saya. Saya nggak terlalu ngerti gitu ya. Biasa nasihat-nasihat ditambah sindiran gitu kira-kira ya. Makanya kamu harus begini. Jadi firman Tuhan diucapkan, makanya kamu jadi anak tuh harus begini. Nah gitu kira-kira ya. Tapi saya mungkin nggak terlalu ingat. Tetapi ketika saya SMA, saya pindah ke kota lain. Saya sendiri pindah. Jadi orang tua saya sebenarnya mereka pindah dan saya stay di kota itu. Gitulah kira-kira ya. Dan selama 3 tahun saya SMA, saya sekolah di tempat saudara kami, saudara dekat kami. Saudara kami itu tidak terlalu memaksa kami untuk ke gereja. Mereka selalu ke gereja, mereka ikut kegiatan gereja, tapi dia nggak memaksa saya untuk pergi ke gereja. Dan nggak memaksa saya untuk ikut persekutuan atau apa, nggak memaksa juga. Tapi mereka memang mencontohkan dengan mereka pergi ke gereja dan nggak pernah telat juga pergi ke gereja. Tapi tahu nggak, karena ibu saya sudah memaksa kami terus untuk melakukan saat teduh, saudaraku. Ketika saya SMA, tanpa ada ibu saya, tanpa ada suruhan, tanpa ada paksaan, saya selalu bangun pagi-pagi, dan kemudian saya pergi ke kamar belakang di rumah saudara saya itu, dan kemudian saya selalu melakukan saat teduh. Kebiasaan yang dibangun. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ajarlah mereka menurut jalan yang patut baginya. Caranya adalah dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau saudara share, saudara mengajarkan orang, menasehati orang, sesuaikan dengan firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, ada seorang, dia direct message saya di Instagram, dan kemudian dia bilang, saya mau curhat nih, saya mau share apa yang harus saya lakukan. Saya tanya, ada apa? Dia bilang, saya punya hutang 35 juta pinjaman online. Saya nggak tahu mau ngapain. Kamu bisa bantu nggak? Gitulah kira-kira dia bilang ya. Terus saya bilang, oh kamu butuh bantuan untuk membayarkan pinjaman online kan? Ya. Saya tanya, kamu ada uang nggak? Dia bilang, ada 1 juta. Dia bilang begitu. Oh, kamu ada uang 1 juta. Kemudian saya kirimkan firman Tuhan mengenai wanita Sarfat. Saya bilang sama dia, coba dibaca. Saya nggak tahu dia udah baca. Saya bilang, kalau kamu udah baca, berarti kamu tahu bahwa cara untuk mendapatkan uang berkelimpahan itu adalah dengan memberi. Karena kamu percaya, memberi dengan sukacita. Tahu nggak saudara, dia jawab apa? Kamu gila kamu ya. Orang sudah nggak punya uang, disuruh memberi. Ini ajaran apa nih? Sesat ini katanya. Saya bilang sama dia, yang pertama, kamu nanya ke saya, maka saya jawab dengan firman Tuhan. Kalau kamu tanyanya ke akunting, maka dia akan jawab dengan cara akunting. Kalau kamu tanya ke investor, maka dia akan jawab ke investor. Tapi karena kamu nanya ke saya akan jawab dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu nggak pernah gagal. Saya kasih ayat yang lain, supaya dia percaya dan tetap saja dia bilang gila. Dan kemudian saya tutup dengan obrolan, orang yang kamu bilang gila ini nggak punya masalah dengan pinjaman online, gitu kira-kira ya. Tapi dia tetap nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting saya mengajarkan sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Buat kita di keluarga juga saudara, yang mengajarkan, menasehati, mungkin orang tua menasehati anak. Tapi seringkali anak juga mengajarkan orang tuanya. Apa yang terjadi sekarang, bahasa sekarang, game yang lagi update, kemudian siaran TV yang lagi update. Mereka mengajarkan. Saudara, ajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Buat saudara, jangan menasihati anak saudara dengan cara, dulu saya dinasihati begini. Cara saya tuh diajar dulu begini. Saudara, saya mau kasih tahu, cara itu sudah nggak relevan lagi sekarang. Cara itu sudah tidak lagi relevan untuk saat ini. Yang selalu relevan dan selalu update adalah firman Tuhan. Dekatkan anak-anak kita. Pastikan orang tua kita, keluarga kita dekat dengan Tuhan. Banyak juga di Shouters yang ada juga lah ya. Beberapa yang saya tahu bahkan yang orang anak-anaknya dulu yang datang ke Shouters beribadah, kemudian orang tuanya mengikut setelahnya. Gak ada masalah. Yang penting
kita memastikan Kristus menjadi yang pertama dan terutama. Pertama untuk kita dan kemudian untuk keluarga kita. Ini penting sekali kita mengerti, saudara, supaya kehidupan kita, apa sih untungnya? Gitulah kira-kira ya kalau Kristus menjadi yang pertama dan terutama. Firman Tuhan berkata begini, dengan ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itulah kira-kira gambarannya. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, kata firman Tuhan. Ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ketika orang mengandalkan dirinya sendiri, pengetahuannya sendiri, justru dia mengalami banyak masalah yang nggak bisa diatasi. Karena untuk hidup, saudara butuh kasih karunia dan kebaikan Tuhan di dalam saudara. Akan ada penyakit yang kita nggak bisa, yang kata dokter nggak bisa sembuh. Akan ada masalah yang nggak bisa kita atasi dengan kekuatan kita. Tetapi I can do all things, definitely can do all things. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Memang bahasa Indonesianya adalah dapat kutanggung, tapi dalam bahasa Inggrisnya I can do all things. Saya bisa melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada saya. Amin, saudara. Oke, saya langsung saja. Setiap kita, terutama orang tua, tapi juga anak-anak, setiap kita perlu memiliki hubungan dengan Tuhan yang intim. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Saya mau share dari satu cerita yang luar biasa mengenai Simson. Ayahnya bernama Manoah dan ibunya bernama Mama Simpson, gitu ya, atau istrinya Manoah, karena tidak disebutkan namanya. Ibunya Simpson itu mirip dengan Sarah, yaitu wanita yang mandul. Alkitab mengkonfirmasinya. Firman Tuhan berkata bahwa memang malaikat itu berkata kepada istrinya bahwa memang engkau mandul, tetapi engkau akan melahirkan seorang anak, gitu kira-kira ya. Jadi memang engkau mandul, gak bisa punya anak, tapi engkau akan melahirkan seorang anak. Kemudian malaikat Tuhan itu pergi dan istrinya bercerita kepada Manoah, dan Manoah berdoa kepada Tuhan supaya datang dan ngobrol. Tetapi malaikat itu datang ketika Manoah nggak ada. Jadi nggak ada Manoah di situ, saudaraku. Dan perhatikan, ketika mereka ngobrol dengan Tuhan, Manoah bilang begini, pasti kita ini akan mati. Kita sudah melihat Tuhan. Tetapi istrinya bilang, bagaimana ceritanya kita bakalan mati? Kalau kita bakalan mati, nggak mungkin persembahan kita diterima, nggak mungkin dia menceritakan semua itu kepada kita. Perhatikan saudaraku, istri perlu banget takut kepada Tuhan, perlu banget mengerti firman Tuhan. Keluarga perlu banget mengerti firman Tuhan. Masalah yang terjadi kepada Simpson, tahukah saudara bahwa masalah yang terjadi pada Simpson adalah karena orang tuanya nggak menyadari bahwa ketika Simpson meminta seorang wanita yang dari bangsa Filistin, itu adalah keinginan Tuhan. Karena memang Tuhan mau membuat Simpson ini menjadi duri dalam daging, supaya dia selalu mencari gara-gara dengan orang Filistin. Orang tuanya nggak ngerti. Perhatikan ini saudaraku. Orang tuanya nggak tahu. Simpson pergi ke suatu tempat namanya Timna, dan di sana dia ketemu dengan seorang wanita Filistin. Orang tuanya nggak tahu bahwa itu adalah keinginan Tuhan, supaya dia mengambil seorang wanita Filistin. Seandainya tahu, mungkin ceritanya berbeda. Dan seandainya keluarganya mengajarin Simpson, mungkin dia bukan menjadi seorang yang suka merajuk, seorang yang mencari keinginannya sendiri, seorang yang gak pedulian, tapi menjadi seorang yang justru memang nazirnya Allah yang luar biasa. Karena dari kelahirannya sendiri, dia sudah luar biasa. Dia memiliki sesuatu yang orang umum gak miliki gitu ya. Ketika Roh Allah bekerja dengan dia, dia mencabik-cabik singa, mengalahkan orang, dan semua yang dia lakukan luar biasa. Para istri, para wanita, pastikan anak-anakmu, pastikan suamimu itu mengenal Kristus. Mungkin suami kita akan bereaksi seperti Manoah. Kita baru melihat Tuhan, kita akan mati. Karena dia nggak mengenal Tuhan dengan benar.
Tapi istrinya mengenal dan bilang, kalau memang kita bakalan mati, pasti dong persembahan kita nggak akan diterima, korban kita nggak akan diterima, pasti kita nggak akan diceritain apa-apa. Masa kita mau diceritain bahwa aku akan melahirkan seorang anak, tapi kemudian aku akan mati? Tuhan bukan Tuhan yang aneh, saudaraku. Sama seperti pemikiran sekarang, Tuhan yang memberikan penyakit, Tuhan juga yang menyembuhkan penyakit. Gitu kira-kira ya. Ini pemikiran yang aneh. Saudara, untuk para istri, para wanita, bukan hanya istri saja, para wanita, lakukan segala hal yang benar supaya keluarga saudara mengenal Tuhan. Keluarkan pesona misterimu, gitu kira ya. Kemampuan persuasimu, supaya keluargamu mengenal Kristus. Karena ketika dia menjadi yang terutama, di dalam rumahmu ada kelimpahan, ada kehormatan, ada kehidupan. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Ini adalah hal yang perlu banget kita mengerti mengenai firman Tuhan yang pertama dan terutama. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, hati suaminya, ini istri-istri yang takut akan Tuhan, suaminya dapat untung, saudaraku, menerima keuntungan. Firman Tuhan berkata begini, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amin, saudara. Ini luar biasa banget. Firman Tuhan berkata, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Firman Tuhan juga berkata, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saudara perlu mendidik, mengajarkan, share menurut firman Tuhan. Baik itu kepada suami saudara maupun kepada anak saudara. Seorang raja yang luar biasa bernama Daud berkata, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Waduh, seorang raja gak pernah nongkrong gak jelas, saudaraku. Dia gak pernah main-main gak jelas. Semua kegiatannya pasti penting. Bayangkan satu orang pegawai aja udah gak punya waktu untuk pelayanan kadang-kadang gitu ya. Apalagi seorang raja. Pasti kegiatannya semuanya penting. Dan dia bilang begini, pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Jika itu dilakukan oleh seorang raja yang bernama Daud, saya rasa kalau buat saya pasti harus lakukan itu. Karena kalau dia saja lakukan itu, apalagi saya, gitu kira-kira ya. Apalagi saya perlu banget melakukan itu. Karena setiap pagi saya harus meyakini bahwa saya diberkati, keluarga saya diberkati, dan tujuan saya adalah untuk membawa keluarga saya, memastikan seluruh anggota keluarga saya menjadikan Kristus yang pertama dan terutama. Salah dalam mendidik, saudaraku, memang gak membuat anak-anak kita, atau salah dalam share, salah dalam ngobrol, salah dalam memimpin, mungkin gak membuat keluarga kita masuk neraka, mungkin ya. Tetapi akan membawa sangat banyak masalah di dalam keluarga kita. Abraham mengatakan bahwa istrinya adalah saudarinya. Dia menjual istrinya 2 kali. Ishak melakukan hal yang sama. Ishak mengatakan istrinya juga adalah saudarinya. Kenapa? Ajaran dari bapaknya. Imam Eli adalah seorang imam yang bagus dalam berhubungan dengan Tuhan, memimpin keimaman, tapi dia nggak punya wibawa terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya anak-anak yang jahat banget. Mereka mencuri persembahan, tidur dengan para asyers yang mereka modifikasi sedemikian rupa gitu ya. Didatangkan asyers wanita, tidur dengan para asyers wanita, penjaga pintu gerbang. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa jahat. Di situ ada Samuel. Saudara tahu bahwa Samuel dititipkan sama ibu bapaknya untuk melayani Tuhan. Dan dia melihat bagaimana Imam Eli mengajar anak-anaknya. Dan tahu gak saudara, Samuel ini yang mengajarkan Daud juga. Dan sama, Samuel juga anak-anaknya lemah,
maksudnya jahat. Dia nggak pinter, nggak bisa mengajar anak-anaknya. Karena apa? Ajaran yang diterima salah. Bangsa Israel marah, cariin raja lah, karena anak-anakmu nggak bisa menjadi imam, menjadi perwakilan kami. Anak-anakmu bukan anak-anak yang benar, katanya. Dapatlah Daud, dilatihlah sama Samuel. Sama persis. Daud hebat, nggak pernah kalah. Dia memiliki mazmur, dia menyanyi bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi dia nggak ngajarin anak-anaknya dengan benar. Anak-anaknya tidur dengan anak yang lain dari istri yang lain, membunuh, harus mati, 4 anaknya harus mati. Salomo juga seperti itu, saudaraku. Dia lemah juga dengan anak-anaknya, dia nggak ngajar anaknya dengan benar. Yerobeam dan Rehabeam. Rehabeam awalnya baik, tapi kemudian dia nggak mendengarkan lagi nasihat yang benar. Saudara, lihat bahwa salah mengajar akan memberikan dampak yang luar biasa buruk. Bukan hanya bagi saudara, tapi bagi anak-anak saudara. Dan itu memberikan dampak yang buruk bagi anak-anaknya, anak-anak saudara, dan sampai ke cucu cicit saudara. Dan sebenarnya firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Sebenarnya firman Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bagaimana kebenaran itu harus dilakukan. Sebenarnya firman Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengasihi. Kadang-kadang kita berpikir, saya nggak tahu bagaimana. Saudara, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu adalah informasi yang sangat penting, sangat detail yang saudara bisa lihat informasinya, saudara bisa lihat breakdown-nya di Alkitab. Taatilah orang tuamu di dalam Kristus. Artinya ketika kamu di dalam Kristus, maka akan menghasilkan salah satunya adalah buah ketaatan kepada orang tuamu. Seburuk apapun keluargamu, seburuk apapun orang tuamu, ayahmu gak mengenal Tuhan, ayahmu gak mengasihi Tuhan, gak ada masalah. Saya ingin share satu hal kepada saudara juga, ini penting banget. Bahwa dunia mengajarkan hal yang buruk, dan anak-anak Tuhan mengidolakan orang-orang yang buruk. Seringkali anak-anak kita tanpa kita sadar mengidolakan orang-orang yang mengagungkan hedonisme, mengagungkan LGBT, mengagungkan hubungan di luar nikah, mengagungkan free sex dengan artis-artis yang sekarang lagi mendunia gitu kira-kira saudara. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, itu bukan hal yang kecil, itu bukan hal yang remeh, karena firman Tuhan dengan jelas berkata, lihatlah rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur. Tujuan besarnya, rencana besarnya adalah merusak kebun anggur. Kalau caranya dengan memasukkan yang kecil-kecil, iblis nggak ada masalah dengan itu. Anak-anak Tuhan kadang nggak peduli dengan hal itu. Kita mengidolakan orang-orang yang punya pandangan yang nggak benar. Kita mengidolakan orang-orang yang bahkan bukan anak Tuhan, yang punya prinsip gak sama dengan kita. Itu sebabnya anak-anak Tuhan sering ngomongin keberhasilan itu dari sudut pandang kekayaan. Padahal beda banget. Bayangkan, saya punya uang 100 triliun. Tapi itu kan cuma bisa saya pakai 60 tahun. 80 tahun. Setelahnya gak ada lagi. Saudara mau dikasih uang 100 triliun, tapi saudara kehilangan keselamatan saudara. Saya ngobrol dengan beberapa rekan, saya bilang begini, kan ada orang-orang yang gak mau mengikut Tuhan. Keturunan Kain itu gak mau mengikut Tuhan. Jadi, gak ada dituliskan mereka bertobat. Kemungkinan besar mereka ada di neraka, anggaplah gitu ya. Jadi mungkin mereka sudah, dari bumi diciptakan sampai bumi mereka mati mungkin 2000 tahun. Dan bumi sekarang umurnya sekitar 6.000 tahun. Jadi mereka sudah ada 4.000 tahun di neraka. Atau di Hades gitu ya. Mereka nggak bisa bilang bahwa ya baru 4.000 tahun lagi kita di neraka. Atau ya yes sudah 4.000 tahun. Nggak bisa karena mereka di sana selama-lamanya. Mereka nggak punya waktu saudaraku. Sekarang bayangkan orang-orang yang mengagungkan kekayaan, orang-orang yang kaya, yang uangnya sangat banyak, tapi bukan anak Tuhan dan gak percaya Tuhan bahkan. Dan kita bilang ini orang yang luar biasa. Hanya untuk waktu yang sangat pendek, saudara. Justru harusnya kita punya belas kasihan dan mendoakan mereka. Bos kita yang kaya, rekan kerja kita yang kaya, mungkin yang berhasil, teman kita yang artis yang berhasil, tapi bukan anak Tuhan.
kita harus punya belas kasihan kepada mereka. Karena mengerikan sekali kehidupan setelah 80 tahun. Dihitung dari sekarang. Atau 100 tahun dari sekarang. Setelah itu kita bersama-sama di surga. Dan mereka memiliki keirian abadi. Iri abadi. Karena apa? Mereka bisa melihat ke surga, tapi orang surga nggak bisa melihat ke mereka. Didiklah keluarga kita, anak-anak, cari celah supaya kamu bisa ngobrol dengan orang tuamu. Karena apa, saudaraku? Mengandalkan kekuatan sendiri. Buat anak, buat ibu, buat ayah, berapa lama pun pengalaman saudara, seberapa banyak pun saudara memakan asam garam, itu gak akan bisa membantu. Karena yang pertama, firman Tuhan berkata, ada jalan yang orang kira lurus, tapi ujungnya berakhir kepada maut. Kita nggak tahu, saudaraku, kita nggak ngerti. Karena apa? Kita nggak punya pegangan. Yang menerangi jalan kita itu adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di luar itu kita gelap. Orang yang berjalan nggak berkuasa menentukan langkahnya. Orang yang melangkah tidak berkuasa menentukan jalannya. Gitulah kira-kira. Berarti ada jalan yang disangka orang lurus. Karena apa disangka? Karena gelap. Ternyata itu berakhir kepada maut. Mengandalkan kekuatan sendiri adalah kebodohan. That's why setiap hari, setiap pagi, saudara, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Ada seorang wanita yang luar biasa bernama Abigail. Ini perempuan yang menurut saya layak untuk dibahas dan sangat layak untuk dijadikan teladan. Memang dia kurang mantap dalam mencari pasangan ya. Dia punya pasangan bernama Nabal yang artinya full atau bebal. Sementara Abigail ini adalah kegembiraan seorang ayah, joy, gitulah kira-kira dia ya. Abigail menyelamatkan suaminya dari pembunuhan. Satu kali Daud bersama dengan rekan-rekannya Daud, orang-orangnya Daud menjaga gembalanya si Nabal. Jadi dijagain dan kemudian ketika ada perayaan mereka datang dan kemudian mereka bilang, bolehlah minta sedikit lah, kan kami sudah jaga, mintalah sedikit lah apa yang ada padamu. Terus dikasih taulah ke Nabal dan Nabal malah marah. Dia bilang, siapa itu Daud? Aku gak kenal siapa itu Daud anak Isai. Kok dia tahu Daud itu anak Isai gitu ya? Kenal dong. Dia bilang, banyak juga sekarang hamba-hamba yang kabur dari tuannya. Jangan-jangan itu, kalau dalam istilah samurai itu Ronin, saudaraku, samurai tanpa tuan. Gitu kira-kira ya. Jangan-jangan itu kabur dari tuannya. Gak kenal aku. Kemudian Daud naik pitam. Langsung marah Daud. Kenapa? Mungkin posisinya lagi kuat atau kondisinya lagi lagi jumawa gitu ya. Karena begitu dia dengar ada orang menghina dia langsung mau bunuh, saudaraku. Datanglah Abigail. Ini ayatnya luar biasa, saudaraku. Lalu Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Daud datang membawa sekitar 400 orang. Dan ada yang luar biasa, saudara. Abigail mengambil 200 roti. Perhatikan ada kata 200. Kemudian 200 kue ara. Kemudian dia mengambil 5 domba yang telah diolah dan 5 sukat bertih gandum. 200 adalah lambang dari lion's roar katanya, kemarahan atau kesombongan juga, suatu hal yang buruk. 200. Daud membawa sekitar 400 orang. Abigail menyiapkan 200 roti dan 200 kue ara. Disiapkannya. Bagaimana cara mengatasinya? Dia bawa 5 sukat bertih gandum dan 5 domba yang telah diolah. Angka 5 adalah gambaran dari grace. Bagaimana untuk mengatasi kemarahan atau mengatasi kejahatan, saudaraku? Saudara butuh kasih karunia. Karena kalau mengandalkan kekuatannya Abigail, hari itu dibantai semuanya. Kecuali dia ya. Karena Daud bilang semua laki-laki harus dibantai. Daud bilang, wah terpujilah engkau yang membuat aku gak jadi membunuh suami. Abigail menghormati suaminya. Dia gak cerita sama suaminya. Sampai satu kali dia lihat kondisi udah baik, mungkin dia ceritain. Dan kemudian Nabal katanya langsung kaku gitu kira-kira ya. Jadi
Nabalnya ketakutan gitu ya, itu reaksinya Nabal gitu ya, salah sendiri. Mungkin dia punya tekanan darah tinggi atau saya nggak tahu, dia terlalu banyak makan kambing mungkin ya. Nah, saudara, tapi Abigail, dia selalu membawa joy. Ada 400 orang, dia sediakan 200, dia bawa grace, dia meminta grace 5, kasih karunia. Grace lambangnya adalah 5, angka 5. Setiap angka itu punya arti di dalam kehidupan orang Ibrani gitu kira-kira saudara ya. Bapak Ibu, untuk kita semua, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Firman Tuhan bilang, kamu itu dijagai loh, keluar masukmu dijagai, kamu dijagai dari mara bahaya, dari bencana. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Makanya Musa berkata, saudaraku, saya bacakan kepada saudara, ada ayatnya luar biasa. Musa, orang yang luar biasa nih, yang membelah laut kebelah, perform 10 tulah, memukul batu keluar air. Karena ada dia, makanya ada tiang awan dan tiang api. Dia minta ke Tuhan dikasih mana dan burung puyuh. Tapi apa yang dia bilang begini? Apa yang dia bilang, saudaraku? Tetapi apa yang dia bilang, saudara? Dia bilang begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Kita nggak tahu apa yang sedang menunggu kita di sana. Kita berjalan di dunia yang makin lama makin hancur, saudara. Ada orang yang fitnah saudara. Ada orang yang merencanakan yang buruk terhadap saudara. Ada orang yang mau mengganggu anak saudara. Ada pria yang punya maksud jahat terhadap anak saudara. Ada wanita yang punya maksud jahat terhadap anak saudara. Ada rekan kantor yang bermaksud jahat kepada suami saudara. Ada rekan kantor yang mau godain istri saudara. Kita nggak bisa tahu. Tetapi ketika Kristus menjadi yang terutama, maka kita kuat. Ketika Kristus menjadi yang terutama, yang pertama di dalam hidup kita, maka kita kuat. Amin, saudara. Ada banyak situasi di mana kita nggak bisa minta tolong orang lain. Cuma ada Tuhan. Satu kali saya pernah lagi kuliah, ketiduran, naik bis, saya ketiduran, harusnya saya turun di Salemba, Jakarta Pusat. Saya ketiduran di bawah sampai Kampung Melayu. Gak ada yang bisa dihubungin, saya nggak punya handphone, waktu itu duit saya ngepas. Apa yang saya lakukan? Nyanyi lagu rohani, dan saya jalan kaki dari Kampung Melayu sampai Salemba, dan saya sampai dengan selamat. Gitulah kira-kira ya. Jaraknya mungkin, nggak tahu saya, mungkin 5 kilo, mungkinnya 5 kilometer. Karena ketiduran. Saya nggak bisa telepon orang, saya nggak tahu nomor telepon orang. Saya jalan aja, sambil nyanyi lagu rohani. Selesai, saya sampai ke rumah dengan selamat. Capek sedikit. Orang tua yang protek anaknya gila-gilaan. Yang menganggap bahwa selalu hubungin papa, selalu hubungin mama. Saudara nggak bisa kontrol mereka 24 jam. Tetapi Kristus bahkan memberkati kita, even ketika kita tidur. Bukankah itu jauh lebih baik? That's why kita perlu menjadikan Kristus yang pertama dan terutama di rumah kita. Jika saudara adalah suami, puji Tuhan, jalannya lebih mudah. Karena saudara pemimpin di keluargamu. Tunjukkan teladan, maka keluargamu akan melihat Kristus melalui kamu, mereka akan mendengarkan saudara. Jika saudara adalah istri, gunakan insting saudara. Saudara punya pengertian yang berbeda, insting yang berbeda dengan pasangan saudara, sehingga saudara bisa memaksimalkan itu untuk melihat waktu yang terbaik. Untuk share firman Tuhan, untuk memastikan Kristus yang pertama di keluarga saudara. Jika Anda adalah anak, maka taati orang tuamu. Ini juga penting saudara, memang firman Tuhan di Efesus berkata, supaya panjang dan kau berbahagia di bumi. Panjang umur. Taati orang tuamu, maka pintu penginjilan akan terbuka sehingga di keluargamu, Kristus menjadi yang pertama dan terutama. Yang terakhir, tahu nggak saudara bahwa di keluarga itu bahkan ada istilah sakit turunan, ada istilah penyakit karena umur. Mari kita justru menjadikan Kristus yang pertama supaya kita tahu berapapun usia saudara, usia anggota keluarga saudara,
usia dari ayah dan ibu saudara. Saudara memang ditakdirkan, kalau saya bisa pakai kata ditakdirkan, memang disediakan kesembuhan ketika Kristus menjadi yang pertama dan terutama. Kepandaian, pengertian, hikmat, pengetahuan, kreativitas justru ada di keluarga kita. Itu sebabnya penting sekali untuk menjadikan Kristus menjadi yang pertama dan yang terutama. Saya berharap ini mengubahkan kita. Jadi mari semuanya, ajak keluarga saudara untuk beribadah bareng. Kumpul kita beribadah bareng. Perjamuan kudus bareng. Kita berdoa bareng. Kita bisa saat teduh bareng. Saudara bisa saat teduh bareng. Ajarkan mereka. Bikin vibe atau bikin atmosfer ilahi di rumah saudara. Supaya lagi-lagi Kristus menjadi yang pertama dan terutama, sehingga kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang mati miskin supaya kita berkelimpahan. Tubuh yang mati dengan bilur-bilur supaya penyakit kita sembuh. Ia yang menderita, dia mati menderita supaya kita berkemenangan dan dibebaskan dari setiap kutuk. Mari kita makan tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah yang adalah materai yang memastikan setiap janji Tuhan di dalam hidup saudara terjadi, setiap harapan saudara terjadi di dalam Dia. Mari kita minum darah Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, kami mengingat lagi kematian melalui perjamuan kudus kami hari ini. Tubuh dan darah-Mu yang tercurah yang mati bagi setiap kami. Supaya kami menerima perdamaian dengan Allah. Kami menerima kemenangan dan kami menerima kesembuhan. Kepada setiap saudara yang sakit, angkat tanganmu. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap engkau mengalami kesembuhan. Bagian kepala, bagian leher, dan bahumu di dalam nama Yesus sembuh. Semua yang sakit di bagian dadanya sembuh di dalam nama Yesus. Aku berdoa, bagian kami menerima kesembuhan, apapun vonis dokter, tapi kesembuhan, kuasa kesembuhan itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Buat setiap saudara yang belum tahu apakah engkau diselamatkan atau belum, apakah engkau menerima janji Tuhan atau tidak, saudara, firman Tuhan berkata, karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Keselamatan kita terima karena percaya dan mulut kita mengaku. Karena firman Tuhan di Roma berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari ikuti doa saya untuk mempermudah saudara. Tuhan Yesus, saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Tuhanku.
berkuasa dalam hidupku. Aku mengundang Engkau masuk ke hatiku. Saat ini aku menerima keselamatan. Namaku tertulis di kitab kehidupan. Bahkan ketika aku mati, aku bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah keselamatan dari Tuhan. Saudara, sebelum saya menutup ibadah ini, mari kita mengucapkan statement iman kita bersama-sama. 3, 4. Aku percaya, aku telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah disucikan. Aku percaya aku dikasihi, diberkati, berkelimpahan dan sehat. Aku adalah pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Engkau ajaib. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi Engkau. Ia menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan setiap kita damai sejahtera. Diberkatilah saudara dimanapun Engkau berada. Apapun yang Engkau lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih untuk kita semua. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu dan rekan-rekan. Mari share khotbah ini, linknya saudara bisa share di sosial media saudara, supaya semakin banyak orang yang dimenangkan, semakin banyak keluarga yang dimenangkan, semakin banyak orang yang melihat bahwa Kristus perlu menjadi yang pertama dan terutama. Selamat hari Minggu.